Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Berikut ini adalah video yang akan menjelaskan tentang langkah-langkah persiapan awal yang kita lakukan untuk melakukan proses pengembangan aplikasi mobile. Ya. Nah, kita lihat slide-nya terlebih dahulu ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa tools yang harus kita lakukan instalasi gitu ya untuk dapat mengembangkan sebuah aplikasi mobile. Di sini kita menggunakan framework Flutter ya. Nah, jadi sebetulnya yang dibutuhkan itu cuma dua aja sih. Visual Studio Code sebagai text editor dan Flutter SDK. Nah, tapi karena kita akan menggunakan emulator barangkali ke depan, baik itu emulator virtual ataupun device fisiknya kita atau HP fisiknya kita juga membutuhkan Android SDK yang ada di dalam Android Studio gitu ya. Kemudian kemungkinan juga kita akan coba kolaborasi nanti membuat satu project yang secara bersamaan gitu ya. Kita juga membutuhkan akun GitHub dan install Git ya, Git sebagai terminalnya. Kemudian ada juga Composer karena kita akan membuat sebuah RESTful API barangkali ke depan menggunakan bahasa pemrograman PHP barangkali ya. Baik itu kita menggunakan Coordinator 4 ataupun Laravel ya. Itu sifatnya opsional nanti, tapi mungkin masih lama sih kita bahas itu. Kemudian kita membutuhkan web server ya. Kita akan install juga Laragon di sini. Di dalamnya sudah ada Apache ataupun Nginx yang kita gunakan sebagai web servernya dan dan database MySQL ya di dalam. Tapi ada beberapa tools lagi yang tidak kita masukkan di sini, tapi pembahasannya mungkin di lain waktu ya. Nah, jadi kita fokus yang ini dulu barangkali ya, yang Visual Studio, maksud saya Visual Studio Code, kemudian SDK Flutter dan Android Studio, gitu ya. Mungkin di video kali ini ya cukup 3 ini aja barangkali. Oke, atau kalau durasinya tidak terlalu panjang nanti kita akan coba install semuanya ya. Baik, yang pertama teman-teman silahkan siapkan dulu, pastikan internetnya stabil ya, karena kita akan mencoba mendownload ataupun nanti bolehlah di kelas saya akan coba share aplikasi yang sudah di download ini. Kalaupun mau secara mandiri boleh, nanti silahkan di download di linknya ada di deskripsi video ini ya. Nah, baik, pertama kita akan coba install yang namanya Visual Studio Code ya. Sebetulnya saya sudah siapkan sih di sini ya. Ini dia. Nah, kalau teman-teman mau download, silahkan kunjungi Visual Studio Code-nya ya, website officialnya. Teman-teman silahkan buka web browsernya, lalu ketikkan di sini Visual Studio Code. Studio Code. Nah, di sini ya, teman-teman bisa download di sini. Ada di code.visualstudio.com. Teman-teman silahkan buka, lalu tunggu sebentar ya. Internet saya kayaknya agak lelet ya. Nah, bisa langsung download di sini atau di sini, download for Windows. Nah, teman-teman silahkan diklik saja gitu ya. Nanti akan diarahkan tuh. Karena sebelumnya saya sudah punya ini, saya tidak lakukan download lagi ya. Oke, ini saya skip. Kemudian yang selanjutnya kita akan download Flutter SDK. Teman-teman ketikkan aja di sini Flutter. Nah, di sini ya. Download Flutter SDK. Oke, teman-teman langsung aja ke sini, Get Started di sini. Lalu silakan dipilih sistem operasinya ya. Nah, karena saya menggunakan Windows, barangkali teman-teman akan ada yang menggunakan macOS atau Linux. Boleh, silakan disesuaikan saja. Karena saya di sini menggunakan Windows, gitu ya. Saya klik aja di Windows ini. Kemudian harus bentar. Ya, di sini terus teman-teman pilih desktop ini ya, desktop. Nah, yang harus diperhatikan di sini hardware requirement-nya. Ini katanya CPU-nya katanya minimumnya 4 cores, yang direkomendasikan 4 cores gitu ya. Memori juga minimumnya 8 GB gitu ya, dan rekomendasinya 16 GB. Ini untuk resolution display-nya, teman-teman bisa baca di sini ya untuk persyaratannya. Tapi kita langsung saja bagaimana cara download Flutter SDK-nya.
Nah, kalau udah masuk seperti ini, teman-teman silakan scroll ke bawah. Nah, di sini ada install the Flutter SDK. Teman-teman bisa baca di sini ya. Kita masuk ke tab yang ini, download and install. Nah, yang ini yang perlu teman-teman download. Oke, silakan diklik aja Flutter ini. Nah, karena saya sudah punya, gitu ya, saya tidak lakukan ini. Gitu ya. Pastikan jaringan internetnya stabil ya, karena cukup lumayan juga ini ukurannya. Oke, saya skip yang ini. Itu tools yang kedua. Kemudian yang ketiga ada yang namanya Android Studio ya. Android Studio, teman-teman cari di sini ya, developer.android.com. Silahkan dibuka. Lalu teman-teman langsung aja nih download Android Studio yang Koala. Karena saya aksesnya di tahun 2024 ya. Nah ini, silahkan di download saja. Nanti download, lalu ini I have read and agree. Nah, silahkan di download saja di sini. Nanti ditunggu hasilnya proses pendownloadan. Oke. Nah itu dia. Saya sudah punya nih. Satu tadi Visual Studio Code, kemudian Flutter SDK dan Android Studio. Satu lagi kalau mau teman-teman download Git, boleh di sini ya. Boleh buka saja langsung di browsernya Git for Windows gitu ya. Karena kita menggunakan Windows ya. Nah, di sini juga bisa langsung teman-teman silahkan disesuaikan saja sistemnya. Apakah menggunakan 32 bit atau 64 bit gitu ya. Kalau saya langsungannya klik here to download. Nah, bisa di sini ya, karena saya sudah punya gitu ya, saya tidak perlu lagi downloadnya. Nah, itu aja sih barangkali. Dan sekarang kita coba satu-satu ya. Pertama kita coba install yang namanya Visual Studio Code. Nah, ini mungkin yang paling gampang ya stepnya. Nah, cara installnya cukup mudah, teman-teman. Tinggal double klik aja di sini. Double klik, oke. Lalu klik accept the agreement, next. Nah, saya menyimpannya di local disk C aja ya. Next, kemudian saya next lagi. Lalu oke, saya langsung ini ya, langsung next saja nih. Next dan install. Nah, ini proses ini tidak lama kayaknya ya. Ditunggu saja ini sampai prosesnya selesai. Nanti kalau terlalu lama mungkin barangkali bisa dipercepat ya videonya ya. Nah, oke. Kita finish dan kita coba jalankan dulu ya. Oke, nah seperti ini. Sekarang kita sudah berhasil ya install Visual Studio Code-nya. Di sini saya pilih yang mana ya? Dark modern ini aja sih. Oke. Coba lihat. Nah, ini boleh di skip, boleh tidak ya. Nah, ini katanya bisa langsung install Git di sini. Tapi kita tidak lakukan. Kita close dulu. Dan kita masuk ke langkah berikutnya bagaimana cara install Flutter SDK-nya ya. Jadi yang pertama, ya kalau sudah dapat nih, filenya ada sekitar 1,0,2 giga ya. Ini teman-teman silahkan diekstrak dulu filenya, gitu ya. Extract files. Kita ekstrak di sini aja deh dulu ya. Silahkan ditunggu sambil menunggu hasil ekstrak ini selesai, gitu ya. Kita akan membuat sebuah folder, gitu ya, yang untuk menampung Flutter SDK-nya. Teman-teman silahkan buka jendela baru, gitu ya. Nah, kita installnya teman-teman pastikan jangan di dalam program files ini ya. Nah, supaya tidak mengganggu nanti proses sistem operasinya. Ini kita kalau saya mau menyimpannya di sini aja, palingan di local disk C. Kemudian di sini saya buat folder baru, namanya apa ya? SDK Flutter gitu ya. Nah, atau SDK aja gitu ya. Saya buat folder yang namanya SDK, huruf besar semua. Kemudian saya akan salin nih, yang barusan kita ekstrak ini. Nanti akan saya pindahkan ke dalam folder SDK yang ada di local disk ini ya. Oke, saya kembali lagi di sini. Ini adalah hasil ekstrak dari Flutter Windows ini. Saya buka ini. Teman-teman lihat ya isinya. Nah, ini kan ada folder Flutter ya kan. Nah, kita cut aja. Kita akan cut.
kita pindahkan ke dalam sini di folder SDK yang barusan kita buat. Ini ya, kalau saya di local disk lah ada folder SDK. Nah, teman-teman paste aja di sini atau salin aja di sini. Silahkan ditunggu proses penyalinannya. Nah, udah selesai kayaknya nih. Oke. Nah, setelah ini apa yang kita lakukan? Setelah ini kita akan coba ini. Kita akan coba atur variabel environment-nya ya supaya Flutter kita terbaca ya oleh terminalnya. Nah, teman-teman pergi ke pencarian di sini. Tuliskan aja environment gitu ya. Nah, edit system environment variables. Teman-teman buka aja. Kemudian pergi ke environment variables yang ini ya. Di bagian advanced. Sini, pastikan di sini advanced environment variables, klik saja. Kemudian teman-teman fokusnya ke path di sini ya. Kita akan menambahkan jalurnya atau path-nya. Nah, di path ini teman-teman edit gitu ya. Pastikan ini terseleksi dulu ya. Seleksi path lalu edit. Kemudian silahkan buat baru di sini. Tambah. Oh iya, sebelum itu kita masuk ke sini dulu. Oke, ini biar dulu ya. Biarkan dulu, kita beralih ke sini. Teman-teman pergi ke folder SDK yang tadi yang barusan kita buat, SDK, lalu folder Flutter. Teman-teman pergi ke folder bin yang ada di sini. Nah, ini akan kita ambil apa namanya? Path-nya. Nah, ini kan menyimpannya di sini ya. Teman-teman klik aja di sini, lalu kita copy di sini. Kita copy dan akan kita salin. Kita kembali lagi ke environment variable tadi. Kita ulangi ya. Nah, path-nya udah kita salin ya. Teman-teman pergi ke path, lalu edit, lalu klik new di sini. Nah, kita paste di sini. Oke, kita paste, lalu oke, dan oke, lalu oke, oke deh, selesai. Oke. Ada dua ya. Tadi kita sudah install Visual Studio Code dan SDK Flutter-nya. Sekarang kita coba pakai terminal ya, apakah sudah terbaca gitu ya. Teman-teman buka CMD-nya. Nah, di sini kita akan coba. Sebentar, saya akan coba perbesar dulu nih. Tidak bisa ya? Oh, nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Jadi teman-teman silakan ketikkan aja di sini, Flutter, gitu ya. Sorry, Flutter. Enter. Pastikan internetnya connect ya. Kita klik di sini untuk mengecek apakah jalurnya sudah benar atau belum gitu ya. Nah, teman-teman tunggu beberapa saat. Nah, kalau ada tampil seperti ini, itu artinya sudah berhasil ya. Kode Flutternya. Kemudian kita coba ini apa lagi ya. Nah, kemudian kita beralih ke Visual Studio Code-nya. Kita akan install extension untuk Flutter-nya. Teman-teman silakan buka Visual Studio Code-nya. Ya, Visual Studio Code silakan dibuka. Kemudian di bagian sini ya, extension. Teman-teman lihat di sini ya. Extension di sini. Nah, ketikkan aja di sini nih, di pencariannya. Ketikkan aja Flutter seperti itu ya. Flutter, klik yang di bagian atas ini, teman-teman lihat. Flutter, lalu klik install. Ditunggu ya. Ini tergantung dari kecepatan internet. Kalau saya mungkin agak lama ya. Nah, sambil ini prosesnya berjalan gitu ya. Bagaimana kalau kita coba install Git ya? Nah, kalau teman-teman sudah download tadi, saya sudah punya filenya ya. Gimana tadi ya? Di download ada Git di sini kan. Jadi ya, Git sebentar ya. Kita akan coba double klik aja nih. Double klik Git-nya. Nah, kita next, lalu udah kita next saja langsung gitu ya. Bentar, kita back dulu. Oke, ini yang saya centang ya, yang new add git base profile itu. Kemudian saya next gitu ya, saya next. Lalu yaudah, ini saya next saja nih. Next.
next. Lalu kita next saja lagi, terus next. Oke, next, next. Oke, next dan next. Next lagi terus install. Oke, sambil ini berjalan kita coba cek yang ini ya. Nah, ini kayaknya udah selesai nih. Dan gitnya pun sebentar lagi akan selesai. Kita tunggu ya. Kita tunggu selesai dulu, baru habis ini baru kita cek satu-satu gitu ya. Oke. Now kita finish. Nah, untuk ngecek gitnya bisa dicek di sini ya, git. Nah, ada git bash di sini ya, atau di sini teman-teman kembali ke desktop. Bentar ya. Teman-teman kembali ke desktop, klik kanan. Nah, di sini udah ada ya. Open git GUI here atau open git bash ya. Di sini. Gitu ya. Ada kan? Oke. Sekarang kita lihat apakah Flutter-nya sudah berhasil diinstal. Nah, untuk uji cobanya teman-teman silakan coba klik ini ya, klik Ctrl Shift P ya. Flutter. Nah, tandanya di sini ya. Teman-teman pergi tekan di keyboard Ctrl Shift P ya, atau Ctrl P, cari aja buat nanti Ctrl P lalu tanda panah seperti ini, ketikkan Flutter. Nah, kalau ada Flutter .2 new project, ini artinya sudah berhasil ya. Kita klik misalnya, nah ini sudah berhasil. Nah, kalau tidak ada seperti ini, silakan teman-teman close dulu ini, di close, lalu buka lagi tuh Visual Studio Code-nya ya, biar betul-betul kelot gitu ya. Visual Studio Code sini. Oke, kita coba teman-teman, coba lagi Ctrl Shift P, ada nggak Flutter gitu ya. Nah, ada ya, Flutter new project. Nah, artinya sudah selesai nih untuk konfigurasi untuk Visual Studio Code. Kemudian yang selanjutnya kita coba cek lagi apa sih yang kurang dari konfigurasi ini gitu ya, untuk Flutter-nya. Teman-teman buka aja nih, boleh pakai PowerShell Windows terminalnya atau pakai Git di sini juga boleh ya. Kita akan coba cek. Kita coba cek apa saja yang belum lengkap dari instalasi Flutter kita, gitu ya. Teman-teman ketikkan di terminalnya Flutter, gitu ya. Dokter seperti ini ya. Flutter dokter, enter. Nanti Flutter-nya akan kasih tahu ada apa saja yang belum lengkap, gitu ya. Silahkan ditunggu saja. Lagi proses ya. Oh, kalau tidak mau digit ya. Bentar ya. Saya coba close ini dulu. Lagi proses kayaknya, sorry. Lagi proses kayaknya. Cancel. Sebentar, berarti memang udah kebaca tapi lagi proses nih, ada proses. Sorry. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Atau mungkin saya Oke, kita ulangi ya teman-teman ya. Kita buka terminalnya, boleh diklik kanan atau di sini aja deh. Kita cari CMD gitu ya. CMD gitu ya. Buka command line-nya. Teman-teman ketikkan aja di sini Flutter Doctor seperti itu ya. Flutter Doctor seperti itu. Enter. Silahkan ditunggu saja prosesnya. Nah, ini. Nah, teman-teman lihat di sini ada ini katanya. Yang pertama, enable to local Android SDK, artinya Android SDK kita belum ada gitu ya. Kemudian di sini ada, coba teman lihat, ada yang tanda silang seperti ini ya, Visual Studio. Mungkin kita tidak perlu ini ya, Visual Studio-nya kita tidak pakai, kita tidak gunakan karena kita fokusnya ke Android dan iOS ya.
Dan ini mungkin teman-teman kalau mau pakai mengembangkan aplikasi desktop boleh ya, ini diinstal. Untuk mata kuliah ini kita tidak gunakan ini, gitu ya. Kita coba apa namanya, Android Studio ini aja. Nanti barangkali teman-teman akan menggunakan emulator ya. Tapi sebetulnya walaupun tidak ini kita install, sebetulnya kita sudah bisa karena di Flutter itu sudah ada emulator apa ya, menggunakan web browser ya, emulatornya. Nah, tetapi mungkin barangkali teman-teman komputernya speknya bagus gitu ya, dan tidak masalah kalau mau jalan emulator. Nah, alangkah baiknya teman-teman install yang namanya Android Studio ini ya. Nah, oke, untuk lebih bagusnya kita install ini dulu ya. Untuk Visual Studio Code dan SDK Flutter-nya sudah selesai, ya kita tinggal ini lagi. Dan kita beralih ke sini, Android Studio-nya. Ya, kita install. Tadi ada dua ya, ada tiga ya. Satu Visual Studio Code, kemudian Git sudah kita install juga, dan Flutter juga sudah kita install. Gitu ya. Dan berikutnya, ini Android Studio yang akan kita coba install. Caranya sama sebetulnya, teman-teman tinggal double klik aja di sini, di bagian file exe-nya di sini ya. Diinstal saja. Kemudian tinggal next. Ini next. Lalu next lagi. Next. Nah, kita tunggu prosesnya. Ini mungkin akan memakan waktu agak sedikit lama ya. Di Android Studio-nya juga kita akan coba lakukan konfigurasi nanti untuk Android SDK-nya, gitu ya. Nah, ini catatan sebetulnya ini hanya opsional ya teman-teman ya. Sebetulnya kita sudah bisa nih menggunakan menulis coding untuk apa namanya, membuat aplikasinya. Tapi kita menggunakan web browser sebagai emulatornya nanti. Oke, ini next ya. Kita coba next. Ini biarkan tercentang, kita jalankan langsung Android Studio-nya ya. Finish. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah halaman welcome screen-nya ya dari Android Studio Koala. Saya installnya di tahun 2004. Kemudian saya klik down send aja deh ya. Down send. Kita tunggu. Nah, kalau ada tampil seperti ini, teman-teman klik next. Standar gitu ya. Kita klik next. Lalu next gitu ya. Ini apa katanya tadi ya? Nah, yang harus ada barangkali ini mungkin maksudnya ya. Ada outcome tools. Oke, ini next saja. Kita tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Ini pilih ini, kita cek. Nah, seperti itu ya. Teman-teman tadi kan tercentang tuh. Misalnya gini. Ya, tadi kayak gini ya. Nah, pastikan ini teman-teman klik semua gitu ya. Ntar saya tarik dulu. Nih, teman-teman klik semua di sini. Klik accept. Nah, ini juga klik accept. Baru kita klik finish. Silahkan ditunggu, ini akan memakan waktu ya teman-teman ya. Pastikan internetnya connect. Ini saya pause dulu ya videonya ya. Cukup lama ya teman-teman ya. Kita tunggu dulu. Ini saya tadi cukup lama, mungkin ada sekitar 20 sampai 30 menit mungkin ya. Ini tunggu dulu, ini sabar dulu, jangan di cancel gitu ya. Ini tergantung dari kecepatan internetnya ya. Nah, jadi ditunggu saja ini prosesnya, dan saya pause dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Sudah menunggu sekian lama tadi ya. Dan akhirnya sampai di sini. Udah cukup lama juga nanti tadi. Dan akhirnya sampai selesai juga nih. Kalau sudah begini, teman-teman silakan langsung klik finish ya. Finish. Nah, nanti akan dibawa ke sini. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita akan konfigurasi beberapa hal ya.
Yang pertama teman-teman klik more action di sini untuk mengaktifkan SDK manajernya ya. Lalu di sini more action, lalu pilih SDK manager. Nah, lalu di sini apa yang kita centang nih di sini yang perlu. Nah, teman-teman pilih aja versi Android minimalnya ya. Saya mau pilih versi berapa ya? Saya pilih Jelly Bean terlalu rendah ya. Dah. Ini Lollipop aja deh. Lollipop saya pilih 5.0 ya untuk nama komponen ininya, package-nya. Oke, yang ini biarkan ya, Android API 35-nya biarkan. Lalu teman-teman ini ingat tadi masuk di sini ya. Oke, di SDK, terus di SDK Tools. Di sini teman-teman jangan lupa ini centang yang ini nih, Android SDK Command Line Tools. Ya. Habis itu kayaknya udah deh. Saya coba apply ya. Apply. Nah, kalau muncul seperti ini silahkan klik OK. Nah, ditunggu dulu ya, ditunggu. Ini butuh sekitar 130 MB ya. Dia akan downloadnya. Jadi intinya ketika ada proses lama tadi ya, itu jangan di cancel ya teman-teman ya, biarkan aja ditunggu itu. Karena kenapa lama? Karena saya internet saya kurang stabil ya, karena saya pakai hotspot dari HP. Nah, gitu. Dan ya sebelumnya saya menggunakan ini ya, Windows 10 ya. Bagi yang menggunakan Windows 11 mungkin agak cepat ya. Nah, ini kayaknya cukup lama juga. Ini akan saya coba ini dulu ya, pause video. Nah, akhirnya kita sampai di sini ya. Tadi kan saya klik apply, lalu dia proses untuk ekstrak zip semua dari yang kita centang-centang tadi ya. Nah, kita kalau udah sampai seperti ini, teman-teman klik finish saja, lalu klik OK. Nah, gitu ya. Harusnya udah selesai sih. Lalu kita kembali ke terminal lagi ya. Kita kembali ke terminal lagi seperti ini tadi. Kita coba jalankan lagi Flutter. Teman-teman ketikkan di sini ya. Flutter Doctor. Kita cek statusnya ya. Doctor, enter. Apa yang masih kurang dari instalasi kita. Nah, kalau tadi kan ada ini ya. Masih yang kurang itu. Nah, sekarang sudah Android-nya sudah, tetapi ada katanya nih. License dari Android-nya no accepted katanya. Caranya, teman-teman, copy aja yang ini. Flutter Doctor, lalu Android license. Ya. Ini di blok lalu Ctrl C, lalu di bawahnya teman-teman paste saja. Nah, seperti ini ya. Flutter Doctor dash Android license. Enter aja. Kita coba, nanti dia akan minta konfirmasinya, lalu klik Y aja ya. Nah, kalau ada seperti ini, yes ya. Teman-teman klik Y saja, yes lagi, Y, enter. Yes lagi, enter. Yes lagi, enter. Lagi Y. Yes. Y lagi, enter. Nah, selesai nih. Kita jalankan lagi Flutter Doctor. Flutter Doctor ya. Jalankan lagi untuk melihat status Flutter Doctor. Enter. Nah, seperti ini selesai. Kalau yang ini biarkan saja ya Visual Studio-nya karena kita tidak butuh ya. Kita tidak perlu untuk mengembangkan aplikasi desktop ya. Ini bagi yang mau mengembangkan aplikasi desktop aja. Oke, kalau begitu nih sudah selesai nih tahap instalasi baik itu Visual Studio Code, Flutter, SDK-nya maupun Android Studio-nya. Gitu ya. Dan satu lagi tadi Git ya. Sudah selesai juga kita install. Nah, kalau untuk komposer dan Laragonnya mungkin di video berikutnya ya. Atau kita sekarang aja. Boleh sekarang ya. Boleh sekarang. Tapi walaupun ini kebutuhannya masih lama gitu ya. Oke, kita langsung aja nih cari di sini. Yang pertama kita install yang namanya Laragon dulu ya.
Laragon. Teman-teman cari aja di Laragon. Di sini ya, download. Lalu pilih yang ini nih. Saya pilih yang download Laragon full 173 MB ini ya. Silakan ditunggu saja ini. Saya save. Lalu satu lagi, saya download yang namanya Composer. Ya, Composer. Oke, download. Gitu ya. Download Composer. Yang ini ya, teman-teman, pilih yang ini. Composer setup. Oke, sambil menunggu. Nih prosesnya sedang berjalan nih, Laragon, ditunggu saja teman-teman. Ini saya pause dulu ya, biarkan dia terdownload dulu. Oke, kita lanjut. Ini kayaknya udah selesai ya. Nah, udah selesai nih, Laragon. Nah, saya sudah dapat 2 buah files tambahan di sini, satu Laragon dan Composer ya. Kemudian yang mana yang perlu kita install pertama kali? Nah, kita install Laragon terlebih dahulu ya. Install Laragon. Di sini teman-teman double klik aja. Bagi yang sudah ada ini tidak perlu ya. Bagi yang belum ada. Oke, kita lanjutkan ini. Kita tunggu sebentar prosesnya. Nah, sampai seperti ini kita klik OK. Lalu saya menyimpannya di local disk aja ya. Next. Lalu ini biarkan saja, ini saya hapus centangnya. Auto virtual host biarkan. Run Laragon with Windows Starter tidak ya. Ini akan apakah dijalankan pertama kali atau dijalankan pada saat Windows-nya dijalankan gitu ya. Saya tidak. Nah, saya centang yang satu ini aja. Saya next. Lalu install. Nah, habis ini kita akan coba ini ya, jalankan dulu, lihat versi PHP yang digunakan berapa. Nah, karena kita akan menggunakan versi yang terbaru ya, dari versi PHP-nya. Nah, oke, selesai ya. Lalu kita coba jalankan, finish. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Coba teman-teman klik kanan di bagian sini, lalu cek Apache di versi 8.1 ya. Tapi nggak apa-apa deh, biarkan aja gitu ya. Kita tidak perlu ngatur versi PHP-nya. Oke, sekarang nih Laragon sudah selesai. Sekarang kita coba install yang namanya Composer ini ya. Kita install Composer, install for all users. Kita klik, gitu ya. Kita next saja. Lalu ini katanya path dari PHP-nya. Kita butuh. Teman-teman klik browse saja. Lalu cari folder tempat install Laragon tadi ya. Ini Laragon. Terus teman-teman pergi ke mana ya? Bin kalau nggak salah ya. Bin. Lalu cari PHP di sini PHP.
Di sini PHP buka, lalu teman-teman pilih php.exe ini ya, lalu open. Oke, lalu next. Ini apa katanya nih? Add this PHP path. Oke, next. Nah, gitu ya. Saya lupa centangnya tadi. Next saja, install. Kita tunggu sebentar. Oke, next. Finish. Nah, oke. Kita cek sekarang ya. Teman-teman klik kanan, lalu open GIS Bash here. Lalu ketikkan di sini Composer ya. Composer seperti ini. Nah, sekarang kalau tampil seperti ini berarti berhasil ya. Ada di versi 2.7.7. Oke, selesai. Ini clear ya. Oke. Coba jalankan lagi Flutter. Oh enggak ya. Nah, oke. Jalan ya. Berarti sudah selesai. Oke teman-teman, untuk persiapan toolsnya cukup sampai di sini ya. Kita sudah melakukan instalasi semua yang ada di sini. Yang pertama tadi, kita sudah install yang namanya Visual Studio Code. Ya, kemudian kita sudah install SDK Flutter, kita sudah install Git, ya, Android Studio dan Composer dan Laravel. Oke. Nah, artinya setelah melakukan beberapa hal tadi, selanjutnya kita sudah bisa membuat project baru ya dengan Flutter. Nanti kita tempat penulisan kodenya kita menggunakan Visual Studio Code ya, bukan menggunakan Android Studio. Oke, demikian teman-teman. Semoga dapat mengikuti dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.